barangkali ini ya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Haji Tarmudi SPD MSI atas paparannya. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, kurang lebih masih ada waktu sekitar 5 menit. Jadi mungkin mohon kesediaan Bapak Haji Tarmudi untuk bisa menjawab hanya satu pertanyaan saja. Karena mohon maaf Bapak Ibu, bukannya kami tidak ingin memberikan kesempatan kepada Ibu semuanya, tapi dikarenakan adanya kegiatan lain yang akan dilakukan oleh narasumber kita tadi. Jadi ini masih ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Jadi kami beri kesempatan kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya cukup satu pertanyaan saja. Silakan yang duluan raise hand, kami persilakan. Siap. Ada yang ingin ditanyakan? Oh baik Ibu Rusmiana SPD MPD sedang mengangkat tangannya. Kami persilakan Ibu Rusmiana. Halo Ibu Rusmiana, silakan. Masih unmute. Unmute-nya Bu, tolong di mic-nya tolong di unmute dulu. Silakan. Bagaimana? Iya, mungkin mikrofonnya Ibu Rusmiana. Ibu Rusmiana, mikrofonnya tolong dihidupkan Ibu. Diklik dulu. Mikrofonnya Bu, diklik Bu, Diklik di sebelah video itu kan. Kalau ada gambar kamera, apakah gambar mikrofon diklik? Yang ada gambar mikrofon Ibu Rusmiana. Bagaimana? Sudah. Siap? Ya, assalamualaikum. Oke. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaranya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Masuk enggak? Masuk Ibu, silakan. Lanjut Bu. Masuk. Ya. Ya lanjutkan. Bagaimana menyikapi siswa yang sering melakukan kekerasan? Itu saja Pak. Oke, Ya. baik Ibu Rusmi. Bagaimana menyikapi siswa yang sering melakukan kekerasan? Baik Oke. Bapak Haji, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Bagus. Ini teman kita juga. Kalau tidak salah Ibu Rusmiana di SMP 1 Teluk Ulam ya? Betul Bu? Ya benar Pak. Pak sekolahnya Betul. Bu Epi. Iya, ini sahabat kita Pak Bagus. Siap. Kami perasaannya pernah bergabung di SMP 1 Teluk Ulam itu saat saya masih menjadi guru dulu. Ibu, salah satu ya dosa pendidikan itu katanya tadi bullying dan perundungan Bu. Jadi memang ini masalah besar di negara kita ini, di mana misalnya anak kelas 2 masih sering merundung uji kita malak ya anak kelas 1 macam itu kan, yang besar taruhlah ngapuk yang kecil gitu. Nah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara Ibu, tergantung situasi yang ada pada saat itu. Yang mungkin kita memanfaatkan guru bimbingan konseling, karena di SMP kan ada guru bimbingan konseling. Kita ajak si murid yang diperlakukan tadi, kekerasan tadi, dengan kekerasan itu coba kita undang ke ruang bimbingan konseling, diberikan wejangan dari guru BK tentang sifat-sifat negatif mereka yang suka melakukan kekerasan tadi. Samping itu tentu ajak orang tuanya untuk bekerja sama, bahwa sampaikan bahwa pendidikan ini tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan guru saja. Berapa jam murid ini berada di sekolah, berapa jam dia berada di lingkungan, di rumah tangganya atau di masyarakat begitu dah. Jadi perlu ada kerjasama dengan orang tua juga Ibu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Sulinjar tadi, survei lingkungan belajar, di mana itu salah satunya kan ada kan tentang kekerasan di sekolah itu. Nah kalau itu terjadi maka menyelesaikannya dengan perencanaan berbasis data tadi. Mungkin kita pajangkan poster-poster tentang anti kekerasan tadi, tentang anti perundungan, tentang anti bullying tadi, di mana tempat-tempat strategis yang ada di sekolah itu, sehingga siswa ini
merasa oh itu berarti tindakan itu sangat-sangat tidak baik, berbahaya, dan itu merupakan tindakan pidana kan. Kalau seorang meskipun anak-anak tetap saja ada hukumannya, ada kenakalan anak-anak itu tetap ada sanksinya begitu. Jadi dengan berbagai cara itu, baik penggunaan poster-poster yang bersifat persuasif tadi atau edukatif tadi, dengan kerjasama dengan orang tua siswa dan lain sebagainya, sampai mungkin pihak sekolah secara periodik, umpama pada saat ini kan bulan-bulan Maulid tadi ya kan, pada saat ada acara Maulid Nabi, undang seorang dai, katakanlah penceramah, ustaz ke sekolah, berikan penceramah dalam rangka Maulid Nabi itu, minta dipesankan kepada ustaznya, coba sampaikan juga, diselipkan bahwasanya kalau melakukan kekerasan terhadap orang lain itu perbuatan buruk, berdosa dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan segala cara yang kita lakukan itu, mudah-mudahan kekerasan terjadi di sekolah itu dapat berkurang. Di samping itu tentu kekompakan dari warga sekolah. Di sekolah kan ada kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolahnya, ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaannya, ada pembina OSIS, ada wali kelasnya, ada guru mata pelajaran, ada guru bimbingan sendiri. Kalau semua ini bergerak bersama, punya tanggung jawab yang sama, tidak apatis kata saya tadi, bukan tugas aku itu, biarlah terjadi kekerasan, bukan tugas aku juga. Nah, tapi kalau semuanya merasa punya pemahaman yang sama bahwa kita harus memerangi kekerasan ini, maka insya Allah akan berhasil gitu. Tapi kalau 1-2 orang saja yang mengerjakan, guru BK saja Pak yang mengerjakan, ya tidak berhasil. Kalau guru BK mengerjakan, wali kelas mengerjakan, pembina OSIS mengerjakan dengan cara memberikan banyak kegiatan-kegiatan, mereka itu melakukan kekerasan itu karena ketik gawi, karena punya waktu yang cukup untuk melakukan kekerasan itu. Tapi pada saat siswa itu sibuk, ya tidak ada kesempatan. Ibaratnya orang-orang dewasa yang banyak ngerumpi itu adalah orang-orang yang lagi nganggur kan. Kalau lagi nganggur kita ngerumpi, tapi kalau kita sibuk sempat tidak ngerumpi, tidak sempat lagi. Nah, artinya berikan anak-anak itu kesibukan yang positif sehingga dia terhindar dari keinginan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Barangkali itu Ibu jawabannya, semoga bisa diterima. Dan kalaupun tidak, mungkin dapat disampaikan lagi kalau ada penyaji-penyaji yang lain untuk sharing pendapat gitu. Terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji. Artinya intinya adanya kolaborasi dari semua pihak ya Pak, untuk mengatasi masalah itu. Bagaimana Ibu Rusmiana? Ya, terima kasih Pak, cukup jelas Pak. Oke. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf ini Bapak Wahidin ya, karena keterbatasan waktu kami tidak bisa memberikan kesempatan apa untuk bertanya pada Mas Bagus, berhubung masih ada aktivitas kami akan dilakukan di tempat kerja ya. Siap. Untuk teman-teman semuanya, untuk Ketua IDI dan pengurus yang lainnya, Pak Ibnu serta peserta pelatihan peningkatan kapasitas kita pada sore hari ini, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kebersamaan kita sepanjang sore hari ini. Mohon maaf kami pamit duluan untuk melanjutkan tugas yang lainnya. Silakan perlu dilanjutkan lagi kegiatannya. Hanya kata harus semuanya siap, semuanya semangat dalam meningkatkan kualitas diri kita untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji. Terima kasih. Selamat jalan Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, lanjut ke pemateri berikutnya. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 1 Teluk Gelam dan juga sekaligus sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu kepada Ibu Dwi Ernila EPD kami persilahkan. Terima kasih Pak Bagus. Siap. Mau share ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih semangat Bapak Ibu ya. Bagian saya ini materinya tentang platform Merdeka Mengajar.
Ini ada yang lebih paham kayaknya di sini. Banyak dusun-dusunnya Pak Bagus. Ini dapat kesempatan aja ini membagikan ini. Saya coba saya share screen aja dulu coba. Bisa nggak? Kalau bisa ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Oh ya. Sudah, Dwi. Ya, silakan. Jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini tentang platform Merdeka Mengajar. Oke, platform Merdeka Mengajar ini mungkin Bapak Ibu semua sudah sering dengar Bapak Ibu ya, kita sejak perubahan kurikulum, sejak terjadinya perubahan kurikulum di dari kurikulum 2013 kemudian ke kurikulum Merdeka ini banyak sekali fitur-fitur baru atau kalau bahasanya Pak Tarmudi tadi sumber-sumber belajar gitu, sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk untuk menjadi acuan kita dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini salah satunya PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya sudah dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan adalah untuk untuk mempermudah kita guru dalam bisa berkarya, berbagi dan lain sebagainya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini adalah bisa delay Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, silakan. Dilanjutkan. Jadi ini adalah mereka adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi mungkin kita sudah terbiasa mendengar profil pelajar Pancasila. Jadi ada lima profil pelajar Pancasila. Nah, platform mengajar ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan gunanya juga membantu kita para guru dalam membuat modul ajar. Jadi perubahan perangkat pembelajaran pun sebenarnya menjadi kendala. Di mana pada prinsipnya sebagian yang saya temuin itu untuk perangkat pembelajaran persiapan guru itu sendiri di K13 itu sendiri pada awalnya mungkin mereka belum juga begitu paham gitu ya tentang kurikulum itu sendiri, bagaimana membuat RPP yang baik dan benar dan lain sebagainya. Kemudian sudah muncul lagi nih kurikulum Merdeka dengan bentuk yang berbeda, dengan modul ajar dan sebagainya. Dan Kementerian Pendidikan untuk transisi pemindahan ini mereka menyiapkan ada PMM ini. Jadi ini adalah platform atau sumber belajar yang bisa digagas guru untuk mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Di mana di platform Merdeka Mengajar ini terdapat beberapa fitur-fitur. Jadi bisa digunakan untuk mengajar, bisa juga untuk belajar dan juga bisa untuk berkarya. Berkarya di sini artinya kita bisa berbagi apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan di sekolah, baik itu aksi nyata maupun
karya-karya yang mau bisa kita gunakan untuk di platform Merdeka Mengajar ini. Selanjutnya sesuai tinggal sampai dewe ya. kemanfaatan dari platform Merdeka Mengajar ini dapat menjadi suatu inspirasi juga Bapak Ibu sebenarnya bagi kita guru. Kalau yang tadinya kita belum bisa membuat perangkat ajar atau modul ajar, bahkan ada modul proyek yang sekarang di mana pembelajaran di kurikulum Merdeka ini berfokus pada belajar berbasis proyek. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini kita bisa gunakan dengan menggunakan akun ID untuk bisa masuk ke link PMM ini. Jadi kalau dia pakai akun biasa itu biasanya tidak bisa kita tidak bisa join. Tapi dengan pemerintah bukan cuma menyiapkan PMM saja, tapi pemerintah sudah menyiapkan dulu akun ID-nya. Masing-masing kita sudah menyiapkan akun ID, maka kita bisa mengakses ini semua Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan. Misalnya ini contohnya mengajar ya. Jadi ada modul-modul ajar di sini. Banyak Bapak Ibu bisa mengambil dan bisa mendownload. Bahkan kalau memang sesuai dengan kalau Bapak Ibu juga bisa diterapkan. Kemudian bisa juga membuat karya, kemudian berbagi karya di sini. Ini bisa jalan nggak ya? Jalan Bapak Ibu? Nggak ya? Di slide 2. Slide-nya nggak jalan Ibu. Masih di slide 2 ya? Diulang lagi Bu, kalau biasanya nggak jalan Bu. Dimulai lagi screen-nya. Apa jalannya? Apa tak bantu? Ya, diulang lagi Bu. Coba deh, saya inikan dulu ya. Sinyal juga Pak. Iya, sinyal. Udah Pak, muncul belum? Belum Bu. Nah, udah Bu. Coba Bu digeser dulu ke slide 3 ya. Di saya yang belum muncul Pak ya. Oh, iya. Di sayanya masih proses. Atau nggak bisa digeser ini Mas. tak bantu aku aja Bu, gimana Bu? Lambat bener di sini. Iya. Oke, boleh coba dibantu Mas. Baik. Saya hentikan dulu. Bentar Bu. Udah stop. Oke Bu. Kelihatan?
Benar kayak Bentar, saya belum muncul. udah kelihatan slide 3 ya sekarang Bu. Ya, udah. Oke, ini udah slide 3. Langsung ke slide berapa tadi ya? 4 ya? Slide 3. Slide 3 ya? Ya silakan Bu. Ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi dalam platform dari PMM, saya singkat PMM saja Bapak. PMM ini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat atau bisa kita manfaatkan. Pertama adalah media ajar ya. Misalnya perangkat ajar, kemudian ada asesmen, kemudian ada juga berbagi karya nanti ya di fitur belajar di PMM ini sendiri. Nah ini belajar. Jadi kalau di yang sebelumnya ini belajar memberikan kesempatan setara bagi guru untuk terus belajar. Ini di fitur di 4 mas di slide 4. Memberi kesempatan setara bagi guru untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi apapun dimanapun. Artinya kita bisa mengakses PMM ini dari HP atau dari laptop. Kalau dari HP berarti otomatis harus disinkronkan dulu. Tampilan agak sedikit berbeda. Enak lagi kalau kita bisa melihatnya di laptop Bapak Ibu. Dari sana kita bisa kalau butuh modul ajar, Bapak Ibu bisa tinggal download saja dari sini. Jadi bisa lihat, masuk, gunakan akun ID-nya, kemudian bisa melihat di sana misalnya modul ajar yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan fase atau jenjang pendidikan yang Bapak Ibu ampuh. Jadi bisa pelajaran apa, ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai dan bisa kita terapkan, atau juga bisa di AM barangkali ya untuk dari apa yang sudah kita download dari PMM itu sendiri. Jadi dari di PMM ini ada juga pelatihan mandiri untuk Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang tadinya mungkin kalau misalnya kita belum bisa belum mengerti apa itu kurikulum merdeka. Nah, di PMM itu ada pelatihan secara mandiri. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di sana, maka akan muncul video-video pembelajaran, video-video penjelasan tentang apa itu kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana bagaimana kita membuat modul ajar. Jadi ada video yang Bapak Ibu bisa gunakan, bisa tonton untuk bisa membuat perangkat ajar dan modul ajar. Selanjutnya video-video inspirasi juga akan ada di sana. Jadi tidak cuma bagaimana tutorial tuntunan bagaimana membuat video perangkat ajar, tapi ada juga video-video yang inspirasi sehingga menimbulkan kita untuk bisa membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan dari kurikulum merdeka. Nah, cara untuk bisa bergabung di PMM itu sendiri, Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar dengan mengakses PMM. Jadi kalau dari Google, kalau dari laptop itu langsung bisa gunakan akun ID-nya, kemudian klik Kemendikbud ya. Kemudian ini yang ini Bapak Ibu, yang di sini ya di kolom 2 ini, lalu akses halaman ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, seperti di layar. Jadi ada beberapa tampilan yang di mana fitur-fiturnya akan bisa Bapak Ibu klik gitu ya. Tapi kalau di Android itu tampilannya agak sedikit beda. Jadi mungkin karena tampilan HP itu kecil, jadi akan sedikit satu-satu jadinya. Tapi kalau di laptop seperti ini, pada prinsipnya sama saja. Cuma bedanya kalau di HP kita harus mendownload dulu atau mengunduh aplikasinya. Nah, jadi agak sedikit nih, kalau saya lebih senang membukanya di laptop karena tidak beratin HP ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti akan muncul fitur-fitur yang ada di dalam layar. Jadi bisa mengakses Bapak Ibu mau asesmen atau misalkan mau modul ajar, mau buku guru, buku
buku siswa, semuanya ada di sana. Jadi apa yang Bapak Ibu butuhkan bisa Bapak Ibu klik di sana, tinggal di searching saja. Saya lebih enak sebenarnya kalau kita bisa praktek langsung Bapak Ibu ya, nanti deh setelah ini. Selanjutnya adapun visi dari Pak PMM itu sendiri menciptakan ekosistem kolaboratif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif. Jadi pertama pengembangan konten berbasis kontribusi, sehingga dapat bisa digunakan oleh semua pihak. Jadi kita bisa berbagi maksudnya. Kemudian merupakan yang isinya tujuan merupakan komunitas belajar daring. Ya, merupakan komunitas belajar daring di mana kita tidak harus bertatap muka, kita dengan berbagi kita bisa melihat apa yang dikerjakan dari pihak sekolah lain atau misalnya apa yang dikerjakan oleh teman kita. Misalkan pembelajaran, kalau kemarin kami pernah mencoba dengan pembelajaran komik digital, artinya kita bisa melihat bagaimana orang menerapkan pembelajaran dengan menggunakan komik digital. Selanjutnya isinya adalah pembelajaran mandiri. Jadi tidak harus butuh guru. Kalau Bapak Ibu rajin berliterasi, membaca maka akan bisa mengakses sendiri. Jadi artinya bisa sambil duduk mandiri ya, tidak harus ya. Tapi kenapa? Oke. Selanjutnya adalah perencanaan dan kemajuan karir. Oke, itu juga ada perencanaan karir. Dalam Merdeka Belajar itu, dalam PMM, visi dari PMM ini merupakan wadah untuk keterampilan secara profesional. Yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu punya kemampuan, misalnya ini bisa berbagi di PMM. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya bilangnya secara teori saja, Bapak Ibu saya lebih senang kalau misalnya kita bisa mencoba langsung menggunakan platform Merdeka Mengajar membuka PMM itu sendiri Bapak Ibu. Mas bisa dibantu untuk buka PMM-nya Mas? Bagaimana kita bisa gabung di PMM itu sendiri dengan akun ID-nya? Oke, bisa Bu. Bisa ya Bu ya. Langsung praktek ya kita ya. Ya, sebentar. Saya mau bikin ini Mas biar bisa lebih enak kita ke sana ketimbang kita bicara teorinya gitu ya. Iya, silakan. Jadi kita dari Google ID, dari Google dulu kita masuk menggunakan menggunakan akun belajar. Kita gunakan akun belajar. Dulu ya. Bapak Ibu kalau yang sudah yang pegang laptop boleh bisa langsung dicoba. Kalau yang pakai HP harus download dulu aplikasinya gitu ya. Jadi bisa langsung dicoba. Sinyal ya. Oke Bu, udah kelihatan Bu? Belum muncul di kami Pak, itu Pak itu. Akhirnya baru ngomong. Sinyal ya kan ya. Nah, Sinyalnya agak maaf. hari ini sinyalnya kurang baik karena mati lampu. Jadi Bapak Ibu, ya. Sudah kelihatan? Oh iya, dari sini Bu ya. Kalau di saya belum muncul. Oh. Ya. Bapak Ibu lihat Google-nya. Nah, dari sini ya, dari Google ini di sana muncul halaman ininya. Ya, http://guru.mdut.go.id. Bapak Ibu ini gunakan, saya tadi bilang akun belajarnya. Jadi yang sudah masing-masing Bapak Ibu peroleh dari operator kalau nggak salah ya, dari operator. Silakan nanti diklik masuk. Kalau yang belum berarti daftar, login dulu ke sini.
Oke. Nah, ini belajar. Nah, akan muncul seperti ini kalau Bapak Ibu yang sudah login, artinya sudah daftar.